Nah, coba kita cek halaman 3. Setelah kalian mendapatkan hasil tindakan kalian, proses berikutnya adalah proses refleksi atau ya refleksi. Penilaian hasil yang didapatkan dan merencanakan perubahan berikutnya dalam kerangka 3 dimensi. Pertama yang perlu saya tekankan di sini adalah alat penilaian yang kalian terapkan. Alat penilaian ini sangat menentukan bagaimana hasil yang didapatkan itu bisa terekam. Dan dari RPPH yang kemarin-kemarin dikonsultasikan, ada beberapa RPPH yang alat penilaiannya itu tidak simpel gitu. Rumit alat penilaiannya. Dengan alat penilaian yang rumit, itu akan menyusahkan kalian sendiri saat melakukan analisis. Kelompok 8 kemarin sempat saya lihat alat penilaiannya tidak spesifik ya, dan akhirnya harus dideskripsikan si hasil penilaiannya. Ya itu juga salah satu cara yang cukup rumit ya sebenarnya. Sedangkan kalau dikaitkan dengan rencana pembelajaran, terutama yang kemarin saya berikan ya, yang pernah saya buat, itu alat penilaiannya sangat sederhana. Jadi ketika mengecek hasil ya tinggal cek checklistnya saja. Alat penilaian ini tidak akan lepas dari rencana tindakan dan rumusan masalah. Ini juga harus jadi catatan. Rumusan masalahnya itu apa? Kalau misalkan yang kelompok 8 kemarin fokusnya ke motorik halus ya. Dan pembelajarannya dibuat untuk meningkatkan motorik halus dan penilaiannya itu mendeskripsikan produk yang dibuat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, anak TK belum bisa dinilai secara produk. Dan sebelum UTS juga kita sudah pernah membahas kreativitas anak TK itu belum bisa dinilai kreativitasnya secara produk. Jadi ketika anak membuat produk, kita akan susah untuk menentukan apakah anak itu berpikir kreatif ataukah tidak. Itu akan susah karena keterampilan motorik halusnya yang sangat kurang. Mereka masih belajar, masih bereksplorasi. Jadi kalau berbicara kreativitas, motorik halus, produk karya seni rupa anak, itu hal yang sangat sulit untuk dianalisis. Nah, berikutnya coba dicek di halaman keempat.
halaman keempat ya. Kelompok yang sudah selesai kemarin, saya melihat dari rumusan masalahnya, itu tentang pengembangan motorik halus. Biasanya si rencana tindakannya harusnya itu memang fokus ke motorik halus, dan begitu juga dengan indikator target capaian belajar yang diagendakan. Semuanya berkaitan dengan motorik halus. Kalau misalkan kalian menambahkan hal lain, diupayakan tidak terlalu jauh menyimpang dari rumusan masalahnya. Sesuaian rumusan masalah dan target indikator, kalian itu bisa menjaga target observasi atau target perkembangan yang kalian lakukan, target pengembangan yang kalian lakukan. Nah, itu juga dimaksudkan untuk mengecek sejauh mana keberhasilan tindakan yang sudah kalian lakukan. Nah, kalau kelompok 8 salah satunya, menurut kalian sudah berhasil ataukah belum tindakannya? Kelompok 8 mana perwakilannya? Menurut kalian sudah berhasil belum? Diulang. Mohon maaf Bapak, boleh diulang pertanyaannya ya enggak ya? Pertanyaannya, tindakan kalian sudah berhasil ataukah belum? Dipraktikan kembali Bapak solusinya di kegiatan inti. Belum dipraktikkan. Oke, tapi sebenarnya kalian tahu tidak indikator keberhasilannya apa saja sih? Dan kreativitas. Kalau motorik halus saja sih tidak masalah ya. Nah, di sini tujuannya dituliskan tapi indikatornya tidak, tapi ya bisa dilihat dari tujuannya juga. Mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini tujuannya apa ini? Nggak jelas. Mendorong pengembangan keterampilan motorik halus melalui aktivitas kolase. Nah, ini nomor 2 sudah bagus ya. Proses mengelem dan menempelkan potongan kertas dengan presisi. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu harus spesifik, jelas, dan terlihat kegiatannya.
Dengan begitu, itu bisa menggambarkan si kegiatan yang akan dilakukan. Tapi oke lah, nanti itu bisa kalian perbaiki ya untuk berikutnya. Nah, yang membingungkan ini penilaiannya nggak ada. Apa ya penilaiannya? Teknik penilaiannya apa? Sepertinya kelompok kami akan menggunakan penilaian checklist, Bapak. Oke, yang dinilainya apanya? Mungkin yang dinilainya Bapak jadi ke bagaimana anak mengkolasekan Gambar. kepada gambarnya, terus Bapak sama kreativitas anak dalam misalkan kan nanti tuh kegiatannya anak tuh menempelkan kapasnya ya Bapak ke gambar. Nah, mungkin di situ juga bisa dinilai kayak motorik halusnya kayak gimana kan itu kapasnya tuh digulung-gulung dulu Bapak jadi biar kelihatannya tuh rapih. Nah, nanti kelihatan jadi misalkan mana yang rapih, mana yang enggak itu bisa masuk ke penilaiannya Bapak. Ya, ini perlu dipikirkan ya tentang cara penilaiannya, karena kalau dilihat dari laporan, ini masih deskripsi saja. Kurang menjelaskan capaian anak dalam pembelajaran yang dilakukan. Jadi dengan membuat tempelan kapas ini, apa saja kompetensi yang ditargetkan, itu harus jelas. Nah, itu harusnya disesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa? Dan indikator ketercapaian tujuannya apa? Nah, biasanya yang jadi penilaian adalah indikatornya. Jadi, tujuannya dengan menempel kapas, anak dapat mengembangkan motorik halus dengan baik. Nah, dengan tujuan seperti itu, indikatornya apa saja kalau anak sudah mengembangkan motorik halusnya? Indikatornya apa saja? Nah, itu harus kalian cari indikatornya apa saja. Ya, sangat susah mencapai titik yang tadi di awal saya sebutkan sudah berhasil ataukah belum. Tapi kalau misalkan menggunakan checklist, katanya target perkembangan yang dianggap berhasil itu yang antara 70 sampai 100%. 76 atau berapa gitu ya, saya lupa lagi. Di bawah 70 itu berarti kurang berhasil atau gagal ya. Yang berhasil dengan baik itu di atas 80%, biasanya seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan teknik penilaian yang jelas, kalian pertama bisa menyebutkan pembelajaran yang kalian lakukan itu sudah berhasil ataukah belum. Dan dari hal itu juga kalian bisa melakukan refleksi dari tindakan yang sudah kalian lakukan. Apa refleksinya? Kalau refleksi itu mendeteksi kekurangan-kekurangan ya, mendeteksi permasalahan. Apa saja permasalahannya? Sehingga anak tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, dengan setelah kalian bisa mendeteksi
kalian baru bisa bergerak ke tindakan berikutnya. Itu dari kelompok 8 ya. Yang sangat pentingnya adalah penilaiannya kurang bagus sehingga kalian akan kesulitan untuk melakukan refleksi. Selain itu, kalau dikaitkan dengan pembelajarannya, targetnya adalah kreativitas dan motorik halus. Kalau misalkan itu targetnya, ya itu saja yang ditargetkan. Dan tujuannya pun tidak terlalu banyak. Kalau ini misalkan nomor 10 ya, tujuan nomor 10 memberikan pengalaman bermain. Untuk apa pengalaman bermain? Berinteraksi sosial, untuk berinteraksi sosial. Untuk apa interaksi sosial? Apa pengaruhnya dengan kreativitas dan motorik halus? Bisa saja itu diterapkan, tapi itu sebagai satu strategi untuk meningkatkan motorik halus. Kayak gimana sih interaksi sosial yang dimaksud? Bisa saja dengan membandingkan, dibanding-bandingkan. Dan ketika dibanding-bandingkan, mungkin anak akan berusaha meningkatkan kinerja motorik halusnya. Nah, kalau begitu itu menjadi satu strategi untuk meningkatkan kinerja motorik halusnya. Tapi kalau seperti yang dituliskan di nomor 10 ini masih belum jelas ya. Dan satu lagi mengembangkan kreativitas. Nah, ini kreativitas apa indikatornya? Ini juga perlu diperhatikan, apa indikatornya? Apa ya? Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2? Orang sama saja kok. Kreatifnya di mana? Ya, bingung ya. Pasti bingung, dan banyak sih yang prakteknya kayak gitu, berbicara kreativitas deh. Ada yang divergent thinking ya, yang paling beda, yang paling rumit gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan paling bedanya sendiri juga, oh, kayak gimana sih bedanya gitu. Belum tentu si nilai beda itu menjadi kreativitas, pengukur kreativitas yang baik. Ya, kalian cek ulang lagi apa yang sebelumnya pernah kita bahas tentang kreativitas ya, sehingga kalian bisa melakukan deteksi kreativitas dengan lebih baik lagi. Nah, apa yang saya bahas tadi ini kurang lebih tergambar dari diagram yang dibuat. Jadi proses refleksi ini memang awalnya dari hasil. Bagaimana sih pembelajaran itu menghasilkan capaian kompetensi yang diharapkan ataukah tidak. Kalau misalkan tidak sesuai harapan, berarti ada yang salah. Coba dicek di halaman 5. Dan cara untuk mendeteksi hasil itu ya ke alat penilaiannya. Alat penilaiannya apa sih? Gitu. Bagaimana? Sejelas apa? Gitu.
ketika alat penilaiannya jelas, itu akan lebih mempermudah guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan? Ya, selain masalah tadi ya, rumusan masalah, target indikator, terus pendekatan dan strategi yang diterapkan, dan pembelajaran dalam lingkup pembelajaran berbasis seni rupa. Nah, itu untuk yang kelompok 8 ya. Sekarang kelompok 4, coba saya cek.